Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian. Baik, kita akan masuk ke bagian kedua mengenai membuat transaksi barang masuk. Jadi kemarin kita sudah buat ini ya. Di video sebelumnya kita sudah membuat atau menampilkan data temp di sini menggunakan jQuery. Sekarang kita coba ini tambahkan sebuah event. Event itu seperti aksi. Jadi kita akan bisa inputkan kode barang seperti ini. Ketika saya inputkan kode barang, misalkan 1, 2, 3, tekan enter, maka akan muncul nama barang dan harga jual. Jadi sebenarnya nanti kalau misalkan sudah ini ya, Anda bisa cobakan menggunakan scan barcode, ya barcode scanner. Jadi itu kalau perangkat barcode scanner itu kan hanya sebagai untuk membaca barcode saja gitu ya. Jadi ketika dibaca barcode-nya otomatis muncul nama barang dan harga jual. Jadi sebenarnya itu ada aksinya, itu dalam bentuk ketika di enter gitu ya. Jadi caranya gimana? Baik, silakan buka Visual Studio Code-nya. Kita masuk ke form input yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita cek di sini di bagian kode barang. Ya, itu kita sudah menambahkan atribut ID KD barang. Nah, kita akan ambil atribut ini sebagai selektor nantinya di jQuery. Baik, kita coba. Di bagian sini, ya dokumen 3D, saya buat seperti ini. JQ, keydone namanya. Nah, gitu ya. Saya panggil selektor untuk KD barang. Nih. Selektornya bentuknya pagar karena kita di inputannya itu ada atribut ID gitu ya. Kemudian kita buat seperti ini jika E yang di sini eventnya key code sama dengan 13, ini adalah kode ASCII namanya. Jadi kode ASCII itu yang 13 menandakan itu adalah enter gitu ya. Jika ditekan enter, nah kemudian kita buat tambahkan ini I prevent default, artinya jangan lakukan aksi apapun selain aksi yang di bawah, selain aksi yang kita enter ini. Jadi kita coba ya, saya buat alert misalkan, saya buat bosan ini ditekan enter. Oke, kita coba nih, kita jalankan, silakan di refresh. Arahkan kursor di sini, tekan enter. Sudah ya, muncul, tekan di enter muncul pesannya. Oke, kita akan coba ini. Saya akan mengambil nilai dari kode barang. Jadi saya buat variabel let kode barang. Untuk mendeklarasikan sebuah variabel di JavaScript itu menggunakan let, atau sebelumnya Anda belajar web 1 itu ada namanya var, itu sama aja ya. Jadi kalau belajar JavaScript, biasakan untuk mendeklarasikan variabel menggunakan let. Let kode barang, saya akan mengambil nilai selektor KD barang titik val. Ya, saya akan ambil nilainya. Kemudian saya buat Ajax, JQ Ajax seperti ini. Oke, type-nya metodenya post. Kemudian URL-nya saya akan buat nanti di controller barang masuk sebuah function, yaitu ambil data barang. Nah, itu ya, gunakan camel case untuk functionnya seperti ini. Ambil data barang, D-nya besar, B-nya besar. Kemudian data yang akan kita kirimkan, yaitu atau parameter yang kita kirimkan nanti di function adalah parameternya kode barang. Kemudian nilainya adalah, value-nya adalah kode barang. Oke. Kemudian data type-nya kita ganti dengan JSON. Kemudian kita bisa tambahkan error di sini. Errornya kita copy aja ya, yang di atas. Ini kita copy saja. Kemudian kita pastekan di sini. Oke ya. Jadi kalau misalkan kita jalankan ini, kita coba running, tekan enter, akan muncul nih 404 not found. Artinya fungsinya belum ada. Maka dari itu saya akan membuat function nih, ambil data barang nih, saya copy nih. Ambil data barang, saya copy, saya
saya buat di controller barang masuk, function data barang kayak gini. Jika requestnya is Ajax gitu ya. Oke, kita samain aja ini, kita else, kita copy. Kemudian saya akan tangkap parameter kode barang tadi menggunakan variabel kode barang. Ini variabel kode barang. Kemudian request get post kode barang. Ya. Jadi kode barang yang di sini ini dia parameternya kita tangkap. Kemudian saya akan ambil dari sebuah model barang. Jadi saya buat nih model barang. Model barang, kemudian new model barang. Maaf, di sini. Oke. Kemudian saya akan ambil nih, ambil data ya. Kemudian string model barang, find kode barang. Oke. Kemudian saya buat variabel data yang mana nanti saya kirimkan field-fieldnya. Jadi misalkan nama barang di sini, variabel ambil data, fieldnya itu brg nama gini ya, koma, kemudian harga harga jual seperti, kemudian di sini brg harga jual. Oke ya, harga jual. Maaf, ini harga ya. Kita cek dulu fieldnya di tabel barang. Oke, brg harga, sip. Kemudian di sini harga, oke sudah. Kemudian ini saya buat variabel JSON. Kemudian saya buat sukses. Jika sukses nanti saya bawa variabel data ini. Nah gitu ya. Yang ambil saya ini. Kemudian echo JSON encode. Maaf. Di sini encode JSON. Nah, di sini ya. Oke, ini jika nanti responnya sukses, saya akan mengambil nih nama barang harga jual. Jadi di form input coba seperti ini. Jika responnya sukses, nah gitu ya. Kemudian respon sukses ini saya tampung dalam variabel data let data respon sukses. Oke, yang mana di respon sukses ini sudah menampungnya ini. Untuk yang data ini ya terserah aja gitu ya, ini variabel dari JavaScript. Kemudian saya akan tampung nilai yang nama barang harga jual ini, kita tampung nanti ke dalam inputan harga jual, nama barang dan harga jual. Jadi kita cek dulu ini atribut ID-nya apa gitu ya, harga jual, kemudian nama barang harga jual. Oke, sip. Jadi kita scroll ke bawah lagi. Jadi JQ file, ini ya, file get namanya, jQuery. Kemudian di selektornya atribut ID, jadi pagar gitu ya, tanda pagar, nama barang. Saya ambil nilainya dari data titik nama barang. Oke ya, saya jelaskan sedikit. Ini datanya ambil dari sini, yang mana sudah menampung dari respon sukses. Nah, respon sukses ini ambil dari sini, karena di sukses ini sudah menampung array data. Yang di dalam array data menampung objek, yang objeknya itu ada nama barang, harga jual, gitu ya, yang ada fieldnya. Kemudian, yang data ini kita panggil nama barang. Nama barang yang di sini, yang ini dia. Oke ya, paham sampai di sini? Oke, sip. Selanjutnya, tanda pagar harga jual. Oke, kemudian file data harga jual. Oke, sip. Kita simpan, coba kita jalankan terlebih dahulu, kita refresh. Kita inputkan misalkan 1, 2, 3, ya tergantung dari kode barang
para mahasiswa sekalian ya. Silakan input kode barang di sini atau data barang. Misalkan saya ada kode barang namanya 123. Saya tekan enter. Internal server error. Oke, kita cek dulu. Mungkin ini ada error ya, kita cek dulu di bagian kontrolernya. Jadi kalau misalkan pesannya 500 internal server kayak gini, itu masalahnya di bagian function controller gitu ya. Kita cek di function ambil data barang, ini pastikan fieldnya sama. Oke, ini fieldnya bukan BRG harga jual ya, tapi BRG harga aja. Jadi jika kalian yang menggunakan nomor BP ya pastikan fieldnya pakai nomor BP. Jadi BRG harga, kita coba jalankan ya. Kemudian kita input lagi 123, tekan enter. Maaf, kita refresh dulu. 123 enter. Oke, sudah muncul nama barang, harga, jual. Nah, kita bisa langsung ketika di enter, langsung fokusnya ke harga beli. Jadi caranya tambahin aja di sini di bagian form input. Kemudian di sini selektornya itu harga beli. Kemudian fokus namanya. Oke, kita tes lagi. 1, 2, 3, enter. Langsung dia pointernya ke sini. Ya, para mahasiswa sekalian sudah paham. Selanjutnya, kita akan coba membuat yang namanya tambah item di sini. Jadi ketika diklik, itemnya akan disimpan ke dalam temporary, ke tabel temporary, kemudian muncul datanya ke sini. Baik, kita coba. Kita cek dulu ini di tambah item itu sudah kita tambahkan atribut ID namanya tombol tambah item ya, tombol tambah item ini kita copy saja ya daripada ragu nanti ya. Jadi ketika diklik kita masih di dalam jQuery document ready-nya. Jadi JQ klik. Oke, selektornya itu di sini pagar ya. Nah, kita tes dulu nih, kita buat alert ya. Ini tombol tambah item misalkan. Oke, saya jalankan. Jika diklik ini sudah nih. Oke ya. Oke, saya akan buat logika kayak gini ya. Jadi kalau mana tahu ada user error atau human error, ketika diklik ini kita akan lakukan validasi. Jadi kalau misalkan nomor fakturnya belum belum dimasukin, maka kita buat pesan seperti ini, item tidak bisa ditambahkan. Nah, caranya gini ya, caranya gini. Kembali ke Visual Studio Code, kita akan ngambil nilai dari nomor fakturnya. Jadi saya buat variabel dulu, net faktur, kemudian selektornya faktur file gitu ya. Ini kita copy aja. Satu lagi pokoknya kita tampung ini semuanya, faktur, kode barang, kemudian harga beli dan jumlah. Jadi kita panggil ini yang 4 ini. Kemudian kode barang di sini. Kode barang, kemudian ini atribut KD barang. Kemudian saya copy juga, ini saya ambil harga beli ya, jumlah. Harga beli, kemudian di sini harga beli, kemudian sini saya buat jumlah. Ya, semoga ini paham. Ini ngambilnya dari inputan di atas. Inputan di atas yang bagian atribut ID-nya. Oke ya, sudah. Jadi saya akan buat logika jika fakturnya kosong. Jadi jika faktur titik length sama dengan 0, sama dengannya 2 kali ya, maka saya buat pesan alert, maaf, faktur wajib diisi. Oke, kita coba dulu ya. Kita simpan, kita refresh, atau kita klik aksi di sini, maka muncul pesan seperti ini. Sip. Oke, kalau misalkan fakturnya diisi, tapi kode barangnya, harga beli dan jumlahnya masih
kosong. Kita bisa tambahkan validasi. Jadi caranya adalah else if. Oke. Caranya sama, maaf, bukan variable. Kode barang titik length sama dengan 0 n. Gitu ya. Harga beli titik length sama dengan 0. Kemudian dan jumlah titik length sama dengan 0. Maka alert, maaf, kode barang atau harga beli atau jumlah wajib diisi. Oke, kita tes lagi nih. Refresh. Kalau misalkan ini udah diisi, tapi kode barangnya masih kosong. Nah, gitu ya. Oke. Sudah. Input lagi di sini. Ya. Usernya ada pesan, maaf. Bukan length di sini. Jadi kalau misalkan kosong gitu ya. Kemudian karena inputannya tipenya number. Oke, kita simpan lagi. Kita refresh. Oke. Udah. Kemudian kalau misalkan barangnya diisi, maka harga beli juga muncul pesan gitu ya. Oke, sudah ya. Jadi harga beli titik length silakan dicek kembali ini. Artinya ini done. Jadi ini tidak boleh kosong. Jadi harga beli, jumlah sama kode barang tidak boleh kosong. Baik ya, sudah. Jadi kalau misalkan ini masih kosong, kita refresh lagi nih. Maka nanti akan muncul pesan. Atau misalkan kalian boleh, ini kan nggak muncul ya. Jadi else if-nya seperti ini. Kalau misalkan kode barang titik length sama dengan kosong, kita bisa ganti ini. Maaf, kode barang tidak boleh kosong. Nah, gitu ya. Saya refresh ini. Saya klik ini. Nah, gitu. Kemudian bisa juga ini tambahin lagi as if. Kemudian harga beli. Oke. Oh, maaf. Ini saya refresh lagi nih. Kalau misalkan ini udah diinput, ini udah diinput. Kemudian ini kosong misalkan. Nah, kode barang tidak boleh, maaf, ini bukan kode barang tapi harga beli tidak boleh kosong. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Untuk yang jumlah ya juga ya. Jumlah. Kemudian di sini jumlah. Kemudian jika tidak, nah, baru kita simpan itemnya gitu. Baik. Sebelum itu, mungkin kita harus ada yang kita tambahkan di sini. Nah, kita bisa tambahin kayak gini ya. Jadi kalau misalkan ini kan udah muncul nih. Oke, kalau misalkan kode barangnya kita masukin sembarangan, justru kita harus membuat sebuah pesan barang tidak ditemukan. Jadi caranya kita kembali ke controller barang masuk di sini. Di bagian ambil data barang, nah kita buat sebelum ambil yang ini, ya, sebelum ambil yang ini saya buat kayak gini. Jika ambil data sama dengan 0, nah gitu ya, maka saya buat pesan JSON kayak gini sama dengan di sini saya buat error. Oke, saya buat pesannya data barang tidak ditemukan. Oke, ini titik koma, kemudian else-nya ini kita pindahin ke ini, kecuali echo JSON encode-nya dan sini. Oke, sudah ya. Kita akan tangkap ini JSON errornya di sini. Jadi kita masuk ke form input.
Di bagian yang ini, kita buat seperti ini. Jika responnya itu error, nah gitu, kita buat alert, respon error. Oke, sip. Kita coba tes. Kalau misalkan saya inputkan sembarang, maka muncul seperti ini. Ya, kemudian kita bisa buat function kosong nih kalau misalkan kayak ini ya. 3, enter. Jadi kalau misalkan sembarangan saya buat, nah justrunya ini harus kita kosongin. Nah, caranya mudah sekali ya. Kita cukup membuat ini filenya di kosong. Jadi, saya akan membuat sebuah function kosong di sini sebelum dokumennya di ready kan gitu ya. Sebuah function kosong yang mana saya set sini kemudian file kosong, kemudian nama barang kosong juga, kemudian harga jual kosong. Oke, saya simpan di sini. Kemudian saya buat kode barang ini fokus. Save. Kemudian di sini tambahin panggil function kosongnya, kosong. Oke, sudah ya. Kita refresh di sini. Saya inputkan 1 2 3. Oke, kalau misalkan saya inputkan sembarang, maka dia kosong. Ya, para mahasiswa sekalian, sudah ini. Selanjutnya kita akan buat nih, ketika deklik ini, maka itemnya disimpan ke tabel tab. Silakan kembali ke sini, inputnya, di bagian di tombol tambah item klik, di bagian else-nya ini. Jadi kalau misalkan sudah memenuhi, datanya sudah ada, maka lakukan di queue Ajax, kita gunakan Ajax. Metodenya post, URL-nya kita arahkan ke kontrol barang masuk. Kemudian saya buat nanti simpan tem. Ya, T-nya besar ya. Kemudian datanya, ini saya hapus. Saya buat objek, yang mana di dalam objeknya saya buat ini. Saya akan mengirimkan, kalau kita lihat di bagian tem barang masuk, ada field yang kita simpan, faktur, kode barang, harga masuk, harga jual, jumlah subtotal. Maka dari itu, berarti faktur sudah ada ya. Faktur kita ambil dari variabel di atas. Kemudian kode barang. Kemudian harga jual. Harga beli ya, harga beli. Harga beli. Kalau harga jualnya kan belum ada itu ya. Harga jual. Berarti kan belum kita set di sini. Berarti bisa tambahkan pada bagian sini ya. Tambahin let satu lagi, let harga jual. Harga jual titik file. Sip. Kemudian tambahin juga di sini harga jual. Kemudian jumlah. Jadi kita samain aja. Cuman dia berbeda artinya ya. Ini nanti akan jadi parameter yang akan dikirimkan ke function simpan tem. Kemudian tambahin error. Jadi error ini saya copy aja. Saya pastikan di sini. Tambahin koma. Oke. Jadi kalau misalkan saya refresh di sini, saya input kode barangnya. Kemudian ini harga belinya tidak boleh kosong, misalkan 2000 misalnya. Jumlahnya 10. Ketika klik simpan item, not found, karena function simpan temnya belum ada. Oke, kita masuk ke controller barang masuk. Tambahin di sini function simpan tem. Oke, jangan lupa buat validasi seperti ini. Ini kita copy saja. Kemudian nih saya copy. Oke, sudah. Jadi jangan sampai ada yang
kurang dari penutup kurung kurawalnya. Kemudian saya buat variabel faktur request get post faktur. Ya, faktur di sini sama yang kayak tadi nih. Kode barang, harga beli, harga jual ini saya samain aja. Saya copy. Jadi di sini harga jual, kemudian harga beli, kemudian di sini kode barang, kemudian jumlah. Jadi yang ini parameter dari form input yang di sini ada 5 parameter yang mana saya tampung lagi ke dalam variabel. Kemudian saya akan simpan, ya saya akan simpan. Jadi saya buat dulu variabel model tem barang, ambil dari kelas model tem barang masuk. Ya, model tem barang masuk. Maka dari itu jangan lupa tambahin di sini pemanggilan file modelnya tem barang masuk. Oke. Kemudian saya akan lakukan simpan menggunakan metode seperti ini, model tem barang insert. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian saya insert ke fieldnya. Jadi fieldnya apa? Date faktur, date BRG kode ini. Silahkan diingat-ingat harga masuk, harga jual. Jadi date faktur mengambil dari variabel faktur, kemudian date BRG kode ya. BRG kode, kemudian kode barang. Kemudian date harga masuk, ini sama dengan harga beli. Kemudian date harga jual. Harga jual di sini. Kemudian date jumlah. Date JML ya, date JML. Kemudian ambil dari jumlah. Udah. Kemudian saya buat subtotal di sini. Date subtotal ambilnya perkalian antara jumlah dengan harga yang masuk. Ya, bukan harga jual ya, tapi harga masuk. Jadi, saya buat kayak gini. Karena kita menggunakan PHP 7, kita tambahkan sebuah metode namanya integer, nilai integer, bahwasanya ini adalah angka gitu ya. Integer val. Kemudian ambil variabel jumlah dikali dengan harga beli. Oke, jika sudah, saya buat JSON lagi di sini. Saya buat sukses. Item berhasil ditambahkan. Oke. Kemudian saya buat echo JSON encode. JSON. Oke, hati-hati ya, ini bukan JSON decode ya, decode, tapi encode ya. Encode, begitu juga yang di atas. Jadi jangan sampai tulisannya decode ya. Kemudian di bagian di sini di responnya saya buat respon sukses. Ya, sukses yang di sini. Maka saya akan buat pesan alert di sini, respon sukses. Kemudian saya panggil function kosong. Yang tadi sudah kita buat yang di sini. Oke. Jadi kalau misalkan ini saya refresh 1 2 3 ya buat apa namanya? Maaf. Jadi kita pengennya ketika disimpan kosong, function kosong juga kita panggil. Satu lagi function data temp, supaya muncul ke tabel ya, yang data temp ini yang sudah kita buat sebelumnya. Save. Jadi saya buat ini fakturnya F001.
23, saya buat 2500. Saya simpan 200. Oke. Maaf, ini kayaknya ada yang salah di sini. Di form inputnya, data type-nya ada yang salah. Kita scroll ke bawah di sini. Data type-nya bukan data type, tapi kita ubah jadi JSON ya. Sebenarnya data udah kesimpan nih. Nih, oke ya. Sip. Jadi kalau misalkan saya hapus lagi di sini. Yes. Saya buat F001. Saya buat 10, kemudian simpan. Oke, datanya tampil. Sudah. Kita bisa tambahin item lagi misalkan. Misalkan masuknya 5 gitu ya. Saya simpan. Oke, sudah nih. Oh ya, harga belinya kalau bisa kosong juga nih jumlah. Jadi kita bisa tambahin bagian di sini. Ya, 2 lagi ya. Harga beli namanya. Kemudian jumlah. Oke, jika sudah. Oh maaf, ini bukan fokus ya. Tapi file. Kemudian ini file. Nah, supaya nggak ragu nih kode barang fokus ini kita pindahin ke bawah aja. Oke, kita jalankan lagi. Kalau misalkan kita pengen menampilkannya, jadi kita cukup membuat kode saja. Kita akan klik di sini, tampil datanya berdasarkan faktur yang kita tulis di sini. Caranya adalah, jadi cek di sini apa atributnya, reload data di sini. Ini tombol reload namanya, jadi kita bisa tambahin perintahnya seperti ini. JQ, klik. Oke, selektornya adalah pagar tombol reload. Ya, R-nya besar. Kita panggil function data temp. Oke, sudah. Saya refresh lagi. Kalau misalkan nih F001, klik refresh, maka tampil datanya. Oke ya, para mahasiswa sekalian, ini sudah berjalan. Selanjutnya adalah kita akan coba mempercantik sebuah alert yang ada pada seperti ini. Jadi kalau misalkan kita input yang tadi ya, ada muncul seperti ini pesannya, kita akan coba mempercantiknya menggunakan Sweet Alert. Jadi teman-teman, para mahasiswa sekalian, silakan kunjungi aja Google ya. Kemudian ketikkan saja kayak gini, misalkan google.com. Cari aja yang namanya Sweet Alert ya. Sweet Alert 2. Kemudian ambil yang pertama ini. Oke. Namun terlebih dahulu kita akan load file-file Sweet Alert-nya. Silakan buka project-nya, kemudian masuk ke folder public, kemudian masuk ke folder plugin, kemudian cari Sweet Alert di sini yang di bawah, Sweet Alert 2. Kemudian kita akan load file CSS dan file JS ya. Yang file yang kita load main CSS yang ini, kemudian yang all-min.js. Jadi caranya adalah ini, kita masuk dulu ke sini ya. Kemudian backslash, kita ambil yang main CSS yang ini ya. Kemudian kita copy sampai ke plugin seperti ini. Lihat ini filenya CSS, silakan di copy. Kemudian masuk ke layout, tambahkan perintah di sini. Ya, boleh di bawah, pokoknya di dalam head. Ya, saya buat di sini ya. Perintah link _2 CSS enter. Nah, seperti ini. Untuk href-nya kita pastekan yang tadi. Nah, gitu. Kemudian yang backslash ini kita ganti dengan slash. Tekan Ctrl D.
ya, Ctrl D slice. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tambahin ini satu lagi tambahkan slice di sini di plugin sama yang kayak yang di sini. Kemudian tambahkan yang base URL. Oke. Kemudian back lagi ke Explorer. Kita akan load yang file JS-nya. Ambil yang almin.js ini. Ini saya copy aja. Kemudian tambahin di bawahnya perintah script. Kemudian tambahkan atribut src. Pastikan yang tadi. Ini kita ganti dengan slice di sini. Ingat, ini slice juga. Kemudian base URL kita copy sampai yang tanda slash di sini. Kita copy, kemudian pastekan di sini. Baik, sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke view form input. Nah, kita coba ubah. Contohnya yang ini aja ya, faktur kosong misalnya. Kita akan copy perintah yang ada di sini. Saya akan ambil yang bagian yang ini deh. Nih, jadi ketika klik sini, seperti ini hasilnya. Jadi saya copy ini, kemudian saya ganti yang bagian yang ini. Oke, saya pastikan tadi, ya ini. Oh maaf, ini ikut di copy ya. Nah hasilnya yang ini swell fire, ikonnya error. Icon error itu yang ini ya, itu ada ikonnya namanya icon error. Kemudian title-nya misalkan kita ganti dengan error misalnya. Teksnya kita ganti dengan maaf, faktur tidak boleh kosong misalkan. Footernya kita hapus saja. Oke, kita coba jalankan. Kita refresh di sini, klik di sini. Ya, sudah ya. Gimana? Sudah tampil, maka kalian bisa tambah ganti dengan yang ini ya. Jadi, silakan diganti saja sesuaikan dengan tulisannya. Baik ya, sudah ya. Selanjutnya, kita back ke sini F001. Kemudian saya reload. Selanjutnya, saya akan coba tambahin hapus di sini. Hapus item. Nah, kalau yang untuk cari barang nanti ya di video selanjutnya. Kemudian saya buatin nih function hapus. Silakan masuk ke data temp. Di sini kan nih ya, kita sudah membuat hapus item. Sudah. Kemudian saya tambahin di sini script. Saya buat function hapus item. Tulisannya sama, i-nya besar. Ada parameter ID ya yang menampung ini, parameter ID. Kemudian saya buat sebuah confirm menggunakan sweet alert di sini. Jadi saya akan copy, cari yang confirm ID, confirm tulisannya hasil seperti ini. Jadi ini saya copy aja. Kemudian saya pastikan di sini. Oke. Title-nya saya ganti dengan hapus item. Teksnya saya ganti dengan yakin menghapus item ini, gitu ya. Kemudian confirm button teksnya saya ganti dengan ya hapus. Kemudian kalau cancel-nya ya kayak gini aja ya, hapus. Kemudian jika diklik OK, jadi kalau misalkan saya klik lagi nih, saya klik ini, muncul ya. Oke, ketika diklik OK atau ya hapus, maka jalankan perintah Ajax. Maka dari itu, ini kita hapus, ya, kita hapus, tambahkan JQ Ajax namanya, type-nya post sama, URL-nya kita arahkan nanti ke controller barang masuk, function hapus. Datanya adalah kita akan mengirimkan ID-nya ambil yang di atas ini ya. Lihat warnanya dia warna putih. Kemudian data type-nya JSON.
Kita juga bisa tambahin errornya kita bisa copy yang aja yang ada di form input. Nah, ini kita copy saja ya. Oke, kita pastikan di sini. Kemudian saya akan membuat sebuah function hapus di barang masuk di sini. Function hapus. Akan tambahkan if yang ini. Kemudian ini juga kita copy yang else-nya. Oke, kemudian saya buat variable ID yang menangkap parameter ID. Get post ID. Kemudian panggil model tem barang. Saya buat variable model tem barang. Ambil kelasnya model tem barang masuk. Nah gitu ya. Saya hapus model tem barang. Delete variable ID. Oke, saya buat JSON lagi. Sukses. Item berhasil dihapus. Saya kirimkan ini dalam bentuk JSON encode. Encode ya. Oke. Saya simpan, kemudian kembali ke data tem yang di sini. Saya buat jika responnya sukses, maka saya akan tampilkan ya data temnya. Dari load data tem ya, kayak ini. Function yang ada di dalam form input, data tem. Kemudian saya buat pesan seperti ini. Yang kayak gini ya, saya copy aja nih ya, supaya lebih cepat. Nah gitu, ini saya copy. Saya pastikan di sini. Oke, ikonnya saya ganti dengan sukses. Title-nya berhasil gitu ya. Teksnya kita ambil dari respon sukses ya, sukses. Kemudian footernya kita hapus. Jangan lupa titik koma di sini. Jadi kalau kita jalankan, ini saya reverse lagi di sini. Saya klik kelas 1, hapus. Sudah. Hapus lagi. Oke, sudah. Gimana? Semoga berhasil. Jika misalkan belum berhasil, silahkan di back aja videonya. Kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu menambahkan pencarian barang kalau misalkan kita lupa kode barang atau mencari berdasarkan nama barang gitu ya, menggunakan modal nantinya. Kemudian nanti di video selanjutnya juga tambahkan untuk selesai transaksi. Jadi kalau sudah selesai input itemnya, maka simpan semua yang ada pada tabel tem, kita pindahkan ke tabel detail. Oke. Silakan kerjakan praktikumnya ini. Terima kasih. Ditunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.